Music Vine. Music Vine. Music Vine. Oke, Bung Gibran. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Gimana Bung Rido? Alhamdulillah sehat. Jadi tujuan kita sini untuk gimana nih? Mencari apa tujuannya? Mari. Oke. Jadi kita kesini untuk memenuhi perintah dari guru. Ya juga ya Bung ya. Iya betul. Mencari liburan di waktu senggang. Gitu. Mencari hiburan akan tetapi ilmunya dapat. Contohnya ke gedung VOC ini. Betul. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana bentukan dari gedung VOC. Itu adalah awal mula sejarah Indonesia dalam hal perdagangan atau perniagaan. Betul itu. Nah, oke, setelah ini bakalan kita tunjukin nih gimana bentukan dari gedung VOC itu. Gedung-gedung tua tersebut. Jangan mana-mana, stay di Tridox. Siapa? Aku Firman Saputra. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu? Namanya siapa? Siapa namanya? Nesu terus. Cepat tua engkau ho'o tenan. Teman-teman semua, selamat datang di video kelas 11 agama 2 di kelompok 1 Sejarah Indonesia. Kali ini kita ada di Museum Bahari dan kita akan mengulasih bagaimana awalnya VOC ada di Indonesia juga sampai dibuatnya VOC. Jadi ikuti kami. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good. Oke guys, ini saya akan endorse tentang meriam-meriam zaman dulu yang berada di Museum Bahari. Museum Bahari ini salah satunya menyediakan tentang meriam ini yang dipakai para perang Uhud, zaman Ali bin Abi Thalib, lalu zaman Hamzah, dan juga perang Khandaq sempat dipakai. Ya, wassalam. Waalaikumsalam. Halo guys, oke. Pantengin terus kita berdua, oke? Siap. Gua bakal jelasin ke lu semua. Jelasin apa?
Perang Dunia Ketiga ntar ya. Sejarah PKI. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Every second, every day. Jadi teman-teman, pada tahun 1598, para parlemen yang di Belanda itu memutuskan untuk menggabungkan beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Belanda menjadi satu provinsi Belanda. Maka terbentuklah pada masa 1602 terbentuklah Perserikatan Maskapai India Timur atau yang biasa disebut dengan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang biasa disebut dengan VOC. Oke, jadi teman-teman, di sini sudah ada salah satu peninggalan dari VOC, dan pada tahun 1598 Parlemen Belanda memutuskan untuk menggabungkan perusahaan-perusahaan yang di Belanda menjadi satu provinsi dagang, yaitu pada Maret 1602 terbentuklah Perserikatan Maskapai India Timur atau yang bisa disebut dengan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau bisa disebut dengan VOC. Adapun hak istimewa VOC, satu, yang pertama, hak untuk merebut dan memerintahkan suatu atau negara jajahan. Yang kedua, hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah timur Tanjung Harapan termasuk Nusantara. Yang ketiga, hak untuk mencetak mata uang sendiri. Yang keempat, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Dan yang kelima, hak untuk memungut pajak. Yang keenam, hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Dan yang ketujuh, hak untuk menyatakan perang dan membuat perjanjian damai. Serta yang terakhir, yang kedelapan, hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai. Kebijakan VOC secara umum, di antaranya yang pertama ialah menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melancarkan usaha monopoli perdagangan sebagai akibat penjajahan. Yang kedua, yaitu melakukan politik divide et impera atau politik adu domba untuk memecah belah dan menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia. Yang ketiga, yaitu mengangkat seorang gubernur jenderal untuk memperkuat kedudukannya di daerah jajahan adalah salah satu bagian dari kebijakan VOC Belanda. Yang keempat, yaitu mempraktekkan hak oktroy yang diberikan oleh pemerintah Belanda sepenuhnya yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Faktor internal dan eksternal penyebab bubarnya VOC. Yang pertama, faktor internal, di bubarnya VOC terjadi korupsi di antara level tingkat organisasi, mulai dari pegawai hingga pejabat tinggi VOC. Kedua, faktor eksternal runtuhnya VOC karena Belanda dikuasai oleh Prancis. Pada tahun 1795, Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon menguasai Belanda dan mendirikan Republik Bataan. Republik baru ini menjadi semacam negara bawahan dari Prancis. Sebagai republik, Belanda menjadi sekutu Prancis dalam gerakan anti monarki untuk melawan Inggris. Dasar gubernur jenderal VOC dari pertama hingga terakhir. Yang pertama ada Peter Both dari 1610 sampai dengan 1614. Kemudian ada Gerard Reynes dari 1614 sampai dengan 1615. Kemudian ada Lawrence Real dari 1615 sampai dengan 1619. Kemudian ada Jean-Pierre Semikon yang diangkat pada tahun 1617 sampai dengan 1623 akhir jabatan. Kemudian ada Peter Carpentier dari 1623 sampai 1627. Kemudian ada Jean-Pierre Semikon 1624 diangkat kembali dan akhir jabatan pada tahun 1629. Kemudian ada Jacques Spex, yaitu dari 1629 sampai dengan 1632. Kemudian ada Hendrik Bauer dari tahun 1632 sampai dengan 1636. Kemudian ada Antonio van Diemen dari 1636 sampai dengan 1645. Kemudian ada Cornelis van der Vliet yang diangkat pada tahun 1645 sampai dengan 1650 sampai akhir jabatan. Kemudian ada Karel Reyniers dari diangkatnya 1650 sampai dengan 1653. Kemudian ada John Maesaiker dari 1653 sampai dengan 1678.
Kemudian ada Rachel Van Goods dari 1678 sampai dengan 1681. Kemudian ada Paris Tillman dari 1681 sampai dengan 1684. Kemudian ada Johannes Campus yaitu dari 1684 sampai dengan 1691. Kemudian ada Willem van Outvoort dari 1690 sampai dengan 1704 yaitu akhir jabatan. Yang ke-17 ada Johan van Horn dari 1704 sampai 1709. Yang ke-18 ada Abraham van Riebeeck dari 1709 sampai 1713. Yang ke-19 ada Christopher van Smol dari 1713 sampai 1718. Yang ke-20 ada Hendrik Johan de Kroon dari 1718 sampai 1725 akhir jabatan. Yang ke-21 ada Matthäus de Haan dari 724 sampai 729 akhir jabatan. Yang ke-22 ada Diedrich Duvet dari 729 sampai 732. Yang ke-23 ada Dirk van Kolm dari 732 sampai 735. Yang ke-24 ada Abraham Patras dari 735 sampai 1737. Yang ke-25 ada Adrian Falkener dari tahun 1737 sampai 1741. Yang ke-26 ada Johannes Tedes dari 1741 sampai 1743. Yang ke-27 ada Gustav William Baron van Imhoff dari 1743 sampai 1750. Yang ke-28 ada Jacob Mosel 1750 sampai 1761. Yang ke-29 ada Petrus Albertus van de Para dari 1716 sampai 1775. Yang ke-30 ada Jeremias van Rijswijk dari 1775 sampai 1777. Yang ke-31 ada Rainer de Klerk dari 1777 sampai 1780. Yang ke-32 ada William Arnold Alting dari 1780 sampai 1797 akhir jabatan. Lihat dari jauh rasa sayang. Kita balik dulu. See you. Thanks for watching, okay? Oh.